Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha la yastahi an yadriba masalan ma'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza masal yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Al-Baqarah ayat 26. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua pada saat ini kaum muslimin yang masih eksis untuk senantiasa takut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan baik fisik maupun iman, yakin bahwa kita semua dipimpin dan diurus oleh Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 26 tadi, yaitu Inna Allaha la yastahi an yadriba masalan ma'udatan fama fawqaha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak segan-segan, tidak merasa malu memberikan perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Ketika itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengejek Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberikan perumpamaan dengan seekor lalat. Padahal ditantang oleh Allah, silahkan kalian bikin seekor lalat dan ajak teman-teman kamu untuk membuat satu ekor lalat, dan pasti kamu tidak bisa. Nah, sekarang di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk. Ya. Fa'amal ladzina amanu, maka orang-orang yang beriman itu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Mereka mengetahui bahwa semua perumpamaan, semua ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah hak, benar dari Tuhan mereka. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perumpamaan, contohnya yaitu seekor nyamuk. Kalau orang kafir kan berkata, "Madza arada Allah bihadza masalah?" Kenapa Allah memberikan perumpamaan seekor nyamuk? Nyamuk itu berbahaya, bisa mematikan. Ya, Namrud saja mati oleh seekor nyamuk. Ya, banyak ribuan orang di Indonesia juga mati oleh seekor nyamuk, gigitan nyamuk, yaitu Aedes aegypti, yaitu demam berdarah, banyak dan berbahaya. Nah, orang kafir tidak tahu. Ya, orang kafir itu diibaratkan seperti seekor unta. Kenapa dia diikat? Kenapa dia dilepas? Tidak mengerti. Ini juga sama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan seekor nyamuk? Padahal kalau kita periksa, kalau kita teliti, kalau kita hayati dan berzikir dan kita tadabbur tafakur dengan nyamuk ini, banyak atau jutaan orang yang bisa mengambil manfaat dari nyamuk ini. Ya, bahkan bisa menjadi mata pencaharian dari seekor nyamuk ini. Ya, berbagai macam obat nyamuk itu banyak sekali.
dan itu menyerap tenaga kerja yang sangat luar biasa. Mungkin jutaan orang makan mengambil rezeki dari seekor nyamuk. Kemudian timbullah atau diproduksi dokter-dokter tentang bagaimana menyembuhkan demam berdarah. Penelitian-penelitian lab-lab tentang demam berdarah itu sangat banyak sekali. Ekonomi bisa sukses, bisa bagus karena seekor nyamuk. Ya, ada di antara juga yang mengakibatkan tewas atau wafat seseorang dengan seekor nyamuk. Tapi tidak lebih banyak daripada orang yang mengambil manfaat dari seekor nyamuk ini. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan atau ujian kepada kita dengan yang lebih dari itu, yaitu corona, COVID-19. Konon COVID-19 itu kecilnya lebih daripada molekul, lebih daripada atom, karena diukur dengan mikroskop nano namanya, bukan mikroskop lagi, karena saking kecilnya. Nah, ini sudah cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat, perhatikan sekarang, banyak orang yang bangkrut dengan yang namanya corona. Jadi antaranya ekonomi kita sekarang lagi kolap karena dengan corona. Tetapi kalau dilihat dari segi orang lain lagi, banyak yang mengambil manfaat dari corona ini. Ya, ada orang yang tiba-tiba kaya mendadak karena mendapatkan order untuk memberikan sembako ke seluruh Indonesia. Ya, di situ juga menyerap tenaga kerja yang membagikan, ya, yang mengatur, yang supplier, semuanya dapat manfaat dari corona ini. Oleh karena itu, kalau seorang muslim, orang yang beriman itu, ketika kita mendapatkan perumpamaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Ada manfaatnya, ada maksudnya. Orang yang beriman tambah iman, orang yang kufur tambah kufur dengan perumpamaan ini. Oleh karena itu, subhanaka faqina adzaban. Kalau tidak tercapai oleh otak kita, ya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan atau penyakit-penyakit yang berbahaya? Kalau tidak tercapai dan tidak terjangkau oleh otak-otak kita, maka ucapkanlah subhanaka, maha suci Allah. Kenapa? Kita sangat bodoh dan lemah sekali. Oleh karena itu, dengan ucapan subhanaka, itu artinya membersihkan hati kita dari suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhirnya adalah faqina adzabannar. Kalau kita tetap suudzon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan Allah menjauhkan dari siksa azab neraka jahanam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah binikmatihi tatimu sholiha wa tarfa'u darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Bukhari ada satu riwayat, ketika itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang penyakit taun atau wabah taun atau penyakit yang menular. Kemudian Nabi SAW sangat respon sekali. Kemudian Nabi SAW menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya wabah taun itu, penyakit yang menular itu, sesungguhnya sudah diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang yang sudah ditentukan. Jadi nama-nama orang yang bakal wafat karena wabah ini sudah ada nama-namanya. Walaupun dia bersembunyi di dalam peti besi, wabah itu akan masuk. Tetapi ini semua, taun itu sesungguhnya menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Nabi SAW
SAW memberikan penjelasan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa tahun ini diperuntukkan ku Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa membangkang pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tahun ini juga akan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mereka akan bertambah keyakinannya, semakin tebal keimanannya, sehingga mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oleh karena itu, bersabarlah kalian, tinggallah di negeri kalian, jangan kalian masuk ke tempat orang yang terkena wabah. Tapi kalau kamu berada di tempat yang terkena wabah, jangan keluar untuk masuk ke negeri yang hijau atau yang bebas. Sabar saja itu. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala menentukan, ditakdirkan kita terserang wabah itu dan wafat ketika terjangkit wabah itu, maka kalian akan dihitung sebagai orang yang mati syahid. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahid itu bukan hanya berperang di jalan Allah saja. Karena ketika itu Abu Hurairah ditanya oleh Nabi kita Muhammad SAW, orang yang mati syahid itu seperti apa? Kemudian Abu Hurairah menjawab bahwa yang mati syahid itu orang yang wafat atau gugur ketika perang fisabilillah mempertahankan agama. Kemudian Nabi SAW merespon, kalau demikian umatku yang mati syahid adalah sangat sedikit sekali. Wahai sahabatku, kalau umatku tertimpa runtuhan, dia itu syahid. Kalau dia sakit perut kemudian wafat, dia juga syahid. Kemudian apabila dia wafat, gugur ketika terjangkit wabah taun, maka dia pun mati syahid. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Jangan takut dengan virus, jangan takut, tetapi kita mesti waspada. Kita mesti memberikan atau menjalankan apa-apa yang sesuai dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, senantiasa mensucikan badan, mensucikan hati kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.